digitalisasi bagi para pelaku UMKM penting dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat di kuartal kedua tahun 2021 ini. Pemerintah pusat juga menargetkan 30 juta UMKM harus sudah bisa masuk ke platform e-commerce pada tahun 2022 mendatang. Akan tetapi sulitnya akses internet serta kurangnya indeks kesiapan digital para pelaku UMKM menunjukkan masih belum siapnya peralihan menuju digitalisasi UMKM. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap cara menjalankan bisnis digital, serta ketidaksiapan konsumen menjadi salah satu kendala besar untuk mempercepat digitalisasi UMKM ini. Proses digitalisasi sendiri tidak hanya sekedar menjual dan mempromosikan barang dagangan melalui platform digital, namun juga mengatur uang masuk dan keluar melalui aplikasi, mencatat keuangan menggunakan catatan digital, hingga mendapatkan pasokan barang secara digital. Sayangnya, hal tersebut masih belum familiar bagi para pelaku UMKM. Jadi dari kita sendiri ada dua hal yang ingin kita pecahkan. Yang pertama adalah pencatatan keuangan, yaitu accounting managementnya. Yang kedua adalah rantai pasok. Jadi karena kita lihat dalam pandemi ini ada kesulitan misalnya harus mengunjungi supplier atau harus datang ke tempat. Sehingga itu menjadikan toko ramai dan segala macam itu menimbulkan ketakutan. Jadi kita juga selain pencatatan keuangan yang dari buku atau kertas itu kita ubah menjadi aplikasi digital, kita juga enabling UMKM untuk bisa pesan atau mengisi tokonya, membeli bahan baku itu melalui online. UMKM ada banyak penyesuaian tentunya dalam operasi bisnis di masa pandemi ini. Dari kita sendiri, kita aktif melakukan edukasi untuk menggunakan solusi teknologi dalam bisnis sehari-hari. Jadi untuk Kredibook sendiri kita aktif untuk menjelaskan bagaimana bisa melakukan efisiensi, bagaimana bisa melakukan pengaturan cash flow, menggunakan buku catatan digital Kredibook. Untuk rantai pasok juga kita menyesuaikan bagaimana untuk order barang itu tidak perlu ke toko loh, itu bisa rapih gitu, bisa diantar, bisa delivery, dan juga dengan inventory sourcing yang baik, catatan keuangan yang baik, kita juga berharap data-data dari UMKM itu semakin baik, juga mereka bisa dapat akses ke penambahan modal dengan lebih baik. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif terus berupaya memberikan bantuan dan akomodasi bagi para pelaku UMKM terkait masalah digitalisasi tersebut. Pada tahun 2020 lalu, Kementerian Koperasi dan UMKM telah berusaha memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk masuk pada platform-platform e-commerce. Akan tetapi hasil yang didapatkan masih jauh dari sukses. Menurut staf khusus Kementerian Koperasi dan UMKM Vicky Satari, rasio kesuksesan program sebelumnya sangat kecil. Tercatat dari 1.000 UMKM yang didampingi, hanya ada 400 UMKM yang berhasil membuka akun dan hanya 40 saja yang dapat melakukan transaksi pertama. Oleh karena itu, pemerintah mendapatkan kesimpulan bahwa pendampingan harus dibagi per kategori usahanya. Untuk pelaku usaha mikro, pemerintah mendorong untuk aktif terlebih dahulu di media sosial. Sedangkan pada pelaku usaha kecil, pemerintah membantu pendampingan proses masuk ke e-commerce lokal atau e-commerce homogen. Untuk pelaku usaha menengah, akan didorong untuk masuk pada e-commerce atau platform digital nasional, bahkan global. Ya, pertama dari kami Kemenkop UKM memiliki beberapa pendekatan ya dari banyak best practice dari para pelaku. Yang pertama adalah kita ingin mendefinisikan dulu digitalisasi bagi UMKM. Sebetulnya tidak hanya akses pasar atau untuk bisa reach consumer, tapi juga sebetulnya ada yang kedua adalah get supplier untuk mendapatkan supply ke hulunya. Yang ketiga adalah business improvement, internal improvementnya. Back office seperti hal yang dilakukan oleh Mas Gabriel gitu, itu adalah bagian terkait dengan digitalisasi juga gitu, yang sangat fundamental terkait dengan literasinya gitu, itu yang diintervensi. Yang keempat adalah sebetulnya data analytics. Yang kelima adalah logistik, karakteristik behavior dari baik platform maupun perilaku konsumen yang sudah dipahami bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, khususnya usaha mikro sih sebetulnya game kita digitalisasi ini. Nah yang terakhir adalah untuk usaha menengah, baru kita ingin dorong masuk ke e-commerce nasional bahkan sampai dengan global. Jadi ada pendekatan, kemudian ada fokus kepada platformnya. Yang terakhir adalah kita ingin masuk ke objek. Jadi karena game digitalisasi ini adalah usaha mikro ultra mikro,
yang belum masuk ke ekosistem digital ini. Sehingga penting untuk kita cari lokomotif dari gerbong-gerbong para pelaku UMKM, kita cari kapal tongkang yang mengkonsolidasi skoci-skoci pelaku usaha mikro, kecil, pengrajin, dan seterusnya, agar yang kita intervensi ini ujungnya, lokomotifnya atau kapal tongkangnya. Seperti halnya juga Mas Gabriel ini kan adalah Kredibook ini pemenang dari Pahlawan Digital 2020 dengan karakteristik konsolidator, agregator. Jadi ketika kita besarkan Kredibooknya, otomatis ada sekian ratus, sekian ribu ya UMKM yang menjadi mitra. Prisentia, Tim Liputan, DAI TV.